Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mewawancarai Ibu untuk tugas mata kuliah saya, yaitu evaluasi pembelajaran, di mana saya akan mewawancarai tentang COVID-19 yang sedang beredar di lingkungan atau di sekitar kita sekarang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih menurut Ibu tentang COVID yang beredar pada lingkungan dan pada setiap orang di sekitar kita? COVID ini virus dari luar negeri ya. Jadi semata-mata ini dari luar negeri, tapi terjadinya sampai ke Indonesia. Dan menurut saya ini adalah virus yang cukup berbahaya dan bahkan memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi. Menurut saya kita harus menjaga diri sendiri, keluarga dan orang lain terhadap COVID-19 ini dengan cara ya seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah, dianjurkan oleh pemerintah, tetap patuhi protokol kesehatan dan seperti itu. Terus apakah Ibu merasa takut atau tidak terhadap COVID-19 ini jika akan menghampiri keluarga Ibu? Tentu saja ketakutan itu pasti, bukan cuma saya, keluarga, dan juga kemungkinan lingkungan di sekitar juga. Rakyat Indonesia sekarang kan sedang berjuang melawan COVID-19 dan itu suatu virus yang saya rasa cukup menakutkan dibandingkan dengan virus-virus yang lain. Ya. Terus bagaimana cara Ibu menindaklanjuti COVID-19 ini jika COVID itu menyerang salah satu keluarga Ibu? Ya, sebenarnya vaksin dari negara yang diprioritaskan oleh negara untuk masyarakat Indonesia itu saya rasa itu langkah yang cukup bagus, langkah yang cukup baik. Yang pertama kita harus divaksin. Yang kedua kita melaksanakan protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah. Itu saya rasa juga upaya, daripada tidak ada upaya, itu upaya yang cukup baik untuk menghadapi COVID. Jadi kalau menurut Ibu divaksin, apakah Ibu mau kena vaksin? Sedangkan itu pasti mempunyai efek samping atau dampak tertentu dari vaksin tersebut. Sebenarnya pilihannya ada dua, divaksin atau tidak divaksin. Divaksin palingan kita mengalami beberapa gejala yang memang kesehatannya tidak sesuai dengan vaksin. Itu kan kayak 10:1. Toh yang 9-nya berhasil, 1-nya tidak berhasil, kenapa harus tidak dijalani? Toh vaksin itu kan sebagai upaya untuk menjaga diri sendiri, keluarga dan orang lain. Saya rasa mau-mau saja kalau divaksin. Oh, berarti Ibu nggak merasa takut gitu kan? Terus jika ada tetangga Ibu yang terkena coronavirus atau virus corona, apakah Ibu akan berpindah rumah atau masih tetap di sana dengan menjaga kesehatan? Saya rasa kalau berpindah rumah itu suatu hal yang cukup besar ya. Saya rasa kalau pribadi saya di dalam posisi itu saya tidak akan pindah rumah. Kenapa saya harus pindah rumah? Yang tetangganya lah yang harus merasa saya kena COVID, jadi saya harus sadar diri bahwa harus dikarantina dulu, ikuti protokol kesehatan, lakukan lagi check up kesehatan seperti itu. Baik, kalau saya rasa tentang COVID-19 sudah cukup lah. Sekarang tentang pembelajaran jarak jauh antara anak Ibu dengan gurunya di sekolah itu bagaimana, Bu? Apakah efektif atau tidak? Jarak jauh daripada tidak belajar, dan juga di suasana COVID-19 ini ya, saya rasa Menteri Pendidikan itu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kenapa harus? Saya setuju saja. Kenapa tidak? Daripada tidak belajar sama sekali, lebih baik belajar jarak jauh. Apakah dengan pembelajaran jarak jauh ini membuat Ibu merasa repot di rumah dengan mengajar anak Ibu, mana lagi belum mengerjain tugas rumah, mengurus-ngurus rumah,
rumah, terus lagi memberes-bereskan rumah, bahkan untuk membantu anak ibu untuk mengerjain tugas sekolahnya. Tidak dipungkiri itu merupakan sesuatu hal yang merepotkan ya. Karena kalau selama ini kan biasanya orang tua mengajar itu pada malam hari. Kalau sekarang otomatis sudah sampai pagi, siang, sore, dan itu sudah full belajar. Saya rasa sih itu merepotkan. Cuma daripada tidak belajar sama sekali, lebih baik repot sedikit. Yang penting belajar. Iya, tapi kan itu sebenarnya kan tugas guru. Tapi sekarang udah kebalik, sampai-sampai orang tua harus ikut turun tangan untuk mengerjakan soal dan tugas-tugas dari mereka. Dan bagaimana sih pendapat ibu tentang guru yang selalu memberi tugas terus kepada anak ibu? Apakah ibu merasa terrepotkan atau malah senang anak ibu tidak bisa main keluar dan tidak perlu mencari-cari kemana ia keluyuran gitu? Sebenarnya merasa direpotkan pasti ya, cuman saya rasa sewajarnya aja lah. Kalau misalnya ya memang waktunya tugas, kalau memang nggak ada tugas, nggak perlu kasih tugas ya nggak usah dikasih tugas. Sebenarnya seperti itu. Saya pengennya tuh sewajarnya aja. Kalau terlalu banyak dan alasannya seperti itu, saya tidak setuju. Cuman kalau misalnya gurunya memberikan tugas itu sewajarnya saja, saya setuju. Nah ini kan karena adanya terjadinya pembelajaran jarak jauh itu tuh karena adanya COVID-19 kan. Nah hubungan COVID-19 dan pembelajaran jarak jauh, sebenarnya ibu terima nggak kalau pembelajaran jarak jauh ini akan diperpanjang sampai tahun depan dan akan berkelanjutan gitu? Saya rasa kalau misalnya zona di tempat saya atau zona di Indonesia secara global itu masih memang mengharuskan peserta didik belajar di rumah, saya rasa nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kondisi sudah baik-baik saja, saya rasa lebih baik bertatap muka. Dengan tatap muka, apakah ibu tidak takut anak ibu akan entah itu terjangkit virus corona atau penyakit lain gitu? Kalau nggak salah ya, tapi kalau di sekolah-sekolah sudah saya perhatikan itu sudah ada prosedur protokol kesehatan ya. Insya Allah juga segera divaksin. Jadi saya rasa demi daripada bodoh di rumah, sudah itu merepotkan juga. Bukan berarti mengirim anak ke ini ya, cuman saya rasa baik-baik saja sih kalau sesuai dengan standar protokol kesehatan. Oke, nah dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, apakah suami ibu merasa bosan nggak kalau anak ibu tuh belajarnya di rumah, pokoknya nggak pengen suami ibu anaknya tuh sekolah seperti biasa atau gimana gitu? Bagaimana pendapat suami ibu yang ibu ketahui? Suami kebetulan kerja dari pagi sampai sore ya, jadi jarang di rumah. Jadi saya rasa beliau juga fine-fine aja, tapi dalam artian ya dalam konteks selamat lah yang terlebih dahulu. Selamat. Suami ibu kan kerja di luar tuh, pasti dia banyak bergaul dan bergabung bersama banyak orang dan ramai. Pasti itu akan berkumpul. Nah, di sana akan resiko besarnya terhadap COVID-19 itu tuh lebih banyak lagi. Apakah ibu khawatir atau tidak terhadap suami ibu yang berkerumunan atau berkumpul rame-rame gitu? Ya tentu khawatir, tentu saja. Cuman dari rumah saya sudah ingatkan dan juga siapkan bahwa beliau memang harus mematuhi protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan kegiatan pribadi beliau memang harus saya ingatkan untuk menggunakan tetap protokol kesehatan. Oke.
Baiklah, saya rasa wawancara saya dengan Ibu sudah cukup ya Bu. Kita harap coronavirus ini segera menghilang dan kita akan beraktivitas seperti biasanya, dan begitupun anak Ibu akan bersekolah seperti biasanya di sekolahnya. Nah, saya cuma berharap kita semua bisa beraktivitas lancar sebagaimana semestinya dan biasanya kita beraktivitas. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.